Yang bikin rame bukan menu sotonya, malah kontennya. Malah kontennya. Kontennya meledak waktu itu soto Nutrisari. Selama ini ya, Ya. aku juga mungkin ngalami ya, waktu kita bayar pajaknya telat, nggak punya SIM, itu biasanya pakai jalur tikus. Jalur tikus itu jalur ngumpet-ngumpet biar tidak melewati operasi. Halo, selamat datang. Ini aku Dona. Sekarang aku mau ketemu sama seseorang yang viral banget di Semarang. Tapi kita kembali lagi di episode terbaru, yaitu Cheese. Kali ini aku mau ketemu sama seseorang yang viral banget di kota Semarang. Pastinya teman-teman tahu. Dan kita langsung aja kita panggilkan Mas Udin. Tos dulu Dona. Boloku iki Dona iki. Oke, Mas Udin gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dona sehat juga toh? Sehat, soalnya mikir ke kamu terus loh, Dek. Bisa aja. Ya gini nih ya Mas Udin ya. Siapa yang nggak tahu kalau Mas Udin ini sangat amat terkenal di kota Semarang, Jawa Tengah, nasional bahkan. Ya, viral-viral banget konten-kontennya, betul? Ya, beberapa. Dan kita akan mengulik secara dalam ya. Tentang apa? Tentang Mas Udin dong. Oh gitu ya. Tentang warungku juga tuh dong. Boleh. Ya, nah kita akan kupas tuntas teman-teman. Jadi kita tahu bahwa Mas Udin ini adalah pemilik dari Angkringan West. Nah siapa yang nggak tahu sotonya dengan jeruk-jeruknya itu? Soto Nemewu. Soto Nemewu. Udah, teman-teman pasti udah pernah ya ke sana ya. Pastinya udah pernah. Karena Dona juga udah pernah dan ngerasain langsung. Mantep, Pra. Mantep. Terenak se-Asia Tenggara. Betul sekali. Nah, di sini Dona mau tanya-tanya sih Mas Udin. Biasanya tuh kita kan ngobrolnya cekikian terus ya. Ya kan. Nah, sekarang Dona ini mau tanya-tanya seputar sebenarnya pengalaman hidupnya Mas Udin, terutama saat membuka Angkringan West nih. Angkringan West ya. Nah, pastinya dari awal sebelum viral sampai betul, viral gitu. Betul. Karena kan konten-kontennya viral tuh awalnya mungkin dari konten Angkringan West atau gimana gitu, kita akan cari tahu lebih lanjut. Betul? Oh ya, betul. Oke, jadi karena konten-kontennya viral, kita akan kupas tuntas ya teman-teman. Kita akan tanya langsung gimana sih perjalanannya dari Mas Udin ini di Angkringan West. Silahkan Mas Udin. Ya, itu aku cerita dulu pertama kali aku jualan angkringan ya. Itu tahun 2019 akhir, bulan apa ya? Ya akhir lah, pas pandemi dulu. Pas pandemi. Pas pandemi aku awalnya ojek online. Aku ojek online, kan drastis itu, langsung turun dari kurang lebih pendapatan 250-300 ribu per hari ngojek, lancar, ada anak sekolah, karyawan lancar. Terus pandemi banyak yang di rumah kan, banyak yang diliburkan, kan sepi toh. Dari 250-300 menjadi 15.000 don. Bayangkan. Turun drastis ya. Seorang punya anak, punya istri hanya 15.000 itu kotor loh. Belum aku dapat bensin. Akhirnya aku solusinya gimana ini untuk mensiasati ini. Akhirnya aku setelah dapat penumpang aku nongkrong, aku nggak muter karena kalau muter nanti biaya bensinnya biaya operasionalnya lebih tinggi ya teman-teman. Akhirnya terus sampai kapan ini aku seperti ini untuk bertahan hidup kan. Akhirnya aku nongkrong di warung temanku. Awalnya itu angkringan punya temanku. Aku nongkrong di situ. Kebetulan dia juga sedang cari-cari pekerjaan di luar. Akhirnya dia menawarkan gimana kalau kita 3 hari gantian. 3 hari kamu, 3 hari aku. Kalau pas kamu 3 hari jualan, aku cari-cari pekerjaan di luar. Switching gitu ya. Sebaliknya, kalau aku jualan 3 hari berikutnya aku ngojek. Gitu toh, terus berjalannya waktu, temanku keterima bekerja di media. Dia wartawan, terus akhirnya warungnya diterus ke aku lah, tak terus ke aku. Terus jualan normal, itu tetap ngonten. Karena aku ngonten sebenarnya udah lama dari... Oh, dari awal itu udah ngonten? 2016 aku udah ngonten. Udah ngonten itu jualan biasa, ngonten. Itu udah biasa tapi belum viral juga. Ngonten jalan setahun, kontraknya habis. Harga kontrak dulu warung tuh 250.000. Itu bagiku pas-pasan lah, maksudnya
per bulan masih bisa bayar. Terus aku cari, soalnya tempatnya mau dipakai pemiliknya. Akhirnya aku cari tempat dengan harga sewa 650. Loh, malah lebih tinggi. Iya, sedangkan pendapatan kita sama, tapi untuk sewanya lebih mahal. Otomatis kan aku mumet ya dasi ya. Gimana ini? Harus ada perubahan di angkringanku ini. Berjalan 3 bulan kurang lebih. 3 bulan itu kondisi pandemi loh. Berjalan 3 bulan dengan pendapatan pas-pasan, tapi pengeluaranku tambah banyak. Aduh, sampai kapan ini? Akhirnya setiap bulan tuh aku tombok terus sampai uang kas band. Aku kan dulu ngeband juga tuh, Don. Aku bayar warung itu pakai uang kas band sampai mau rekaman nggak jadi. Gara-gara aku alasan, besok aja, padahal uangnya udah habis. Udah habis, kepake untuk bayar tadi ya? Bayar itu bulanan warung itu toh. Akhirnya aku harus bikin perubahan nih. Apa biar pendapatanku tambah lagi. Berarti tambah menu baru. Akhirnya kepikiran soto. Awalnya aku mau bikin penyetan, tapi kan modal untuk beli perabotan, alat-alatnya lebih besar daripada kan? Soto. Akhirnya soto aja lah, aku memanfaatkan bekakas yang ada di rumah. Maksudnya peralatan kayak mangkok, sendok itu seadanya sih. Di rumah. Misalkan aku butuh buat rumah ya di warung tak bawa. Ambil dulu. Jadi sementara, tapi mensiasatnya apa yang ada tak manfaat kese. Kayak kompor hanya punya satu tok dulu. Punya satu, akhirnya aku bikin soto. Dan itu terakhir jualan. Misalkan aku jualan soto itu berhasil, aku lanjut kontraknya bulan depan aku bayar. Tapi semisalkan aku jualan soto itu gagal, ya udah selesai waktu itu. Selesai, aku nggak jualan lagi, paling aku balik lagi ke pabrik. Aku dulu kan kerja di pabrik juga. Akhirnya itu bulan terakhir kan. Di luar dugaan aku jualan itu, malah yang bikin rame bukan menu sotonya, malah kontennya. Kontennya meledak waktu itu soto nutrisari. Kan terus akhirnya booming banget ya, itu aku lihat itu rame banget. Terus orang-orang penasaran. Penasaran. Datang semua nih. Nyoba menu itu. Kepo kan. Tapi tetap tak jaga kualitas rasa sama biar pelanggan kembali lagi. Misalkan kalau penasaran toh rasanya biasa kan mungkin kan aku gitu udah pernah ke sana, hanya sebatas itu. Tapi kalau tak perkuat dengan rasa, dengan ciri khas angkringan kan soalnya soto angkringan itu berbeda dengan soto-soto yang lain. Yang bikin beda apa tuh? Yang bikin beda dari kuahnya. Kuah kuning. Terus isi topping ini kan beda. Itu pakainya toge. Terus mie sudah biasa betul. Terus kuahnya kayak kaldu. Jadi bukan kuah sing kayak soto Lamongan, soto Banjar, soto apa itu memang kalau dikatakan spesies baru dari soto angkringan. Jadi beda dengan soto-soto yang ada. Gitu Don. Ya alhamdulillah warungku rame setelah ngonten itu. Terus orang pada datang-datang pada pengen ngonten juga ketemu Mas Udin, pengen betul? Ngonten. Teman-teman yang ngonten di sana juga hitungannya membantu loh Don, bantu promoin warungku juga. Iya, biar makin secara nggak langsung ya, soft sellingnya langsung masuk ya. Dari media juga bantu. Alhamdulillah warungku rame di bulan terakhir aku mau memutuskan tutup. Tapi aku pernah melihat nih Mas, konten Mas Udin itu kan ada yang Karen's Dinner gitu-gitu ya. Padahal ternyata Mas Udin ini sosoknya sangat ramah gitu loh guys, ya kan? Menurut aku ramah loh ya. Jangan besar kepala. Iya. Padahal aku ramah Mbak Duda. Tapi sebenarnya konsepnya adalah sebenarnya cuek kayak Karen's Dinner atau emang gimana itu? Kalau Karen's Dinner itu sebenarnya konten yang awal muncul tuh aku getak-getak si Asap. Asap itu memang setiap hari aku bercandaan sama Asap itu memang modelnya seperti itu. Emang begitu. Iya, aku paham. Wong Semarangan banget ya. Asap paham aku paham Asap, itu bentuk kedekatanku sama Asap. Jadi Asap tuh kalau aku getak-getak dia memang nggak nesu, udah biasa. No baper. Nggak baper. Kalau kita boleh baper? Kalau aku baper sama kamu. Lanjut. Kalau aku kan sama Asap udah biasa, cuma orang yang menonton itu dikira aku memperlakukan semua pelangganku seperti itu. Padahal enggak. Terus orang menghubung-hubungkan waktu itu lagi viral Karen Dinner. Betul. Terus banyak komen di Instagramku Karen Dinner. Semarang nih. Padahal aku nggak tahu. Orang muda. Karen Dinner itu apa? Aku sampai tanya teman-teman, Karen Dinner itu apa toh? Karen Dinner itu apa toh? Akhirnya aku browsing, ternyata Karen Dinner jualan dengan konsep marah-marah. Tapi aku lihat videonya itu nggak sama ya, beda cara kasih Mas Udin lah pokoknya ya. Oh ini beda, cuma ya nggak apa-apa lah, maksudnya disamain pas lagi hype-hype-nya. Biar orang menilai sendiri lah. Tapi ya terus
dari situ banyak orang yang datang ke situ ngonten minta dimarahin malah. Minta dimarahin. Gimana? Awal-awal datang harusnya ramah-ramah, malah kalau sama Mas Udin request dimarahin. Sebenarnya aku tidak menciptakan sosok yang marah-marah, enggak. Tapi yang datang tuh minta dimarahin. Request marahin aku. Sekarang gini, request dong marahin aku Mas Udin, bisa nggak? Kalau kamu nggak bisa, malah kamu tak merahin malah astagfirullah. Oke, dan satu lagi nih. Ada konten yang aku lihat, Mas Udin tuh ada kayak jalan-jalan gitu, keliling dan berhentinya di suatu kuburan Borgota itu. Nah itu maksudnya apa tuh? Penasaran juga. Itu maksudnya itu apa? Kasih contoh buat masyarakat, buat teman-teman. Itu kan edukasi juga, Don. Jadi selama ini ya, aku juga mungkin ngalami ya, waktu kita bayar pajaknya telat, nggak punya SIM, itu biasanya pakai jalur tikus. Jalur tikus itu jalur ngumpet-ngumpet biar tidak melewati operasi. Kayak jalur Bergota, Bulu Setala. Lebih jauh padahal ya. Lebih jauh, tapi dia menghindari itu biar nggak ditilang. Lah terus aku kasih contoh, kenapa sih kamu kok dadak muter-muter lewat jalur utama kan lebih cepat. Itu sama asap kan. Terus akhirnya aku kasih contoh, sebenarnya kalau kamu bayar pajak itu nggak perlu repot-repot, nggak perlu ngumpet, nggak perlu deg-degan juga. Itu malah jadi naik motornya nggak konsen toh, aduh lewat mana ini, aduh ada Pak Polisi kan, kabur jadi gitu berbahaya ya. juga Bener. Mendingan kalau kamu berani naik motor, berani beli motor, harusnya berani bayar pajak juga toh Don. Betul, kan gitu. Akhirnya alhamdulillah ini ada program dari Bapenda toh, itu apa tuh? Aplikasi. Jadi bayar pajak itu nggak harus ribet-ribet. Datang antri di Samsat. Iya tuh aku lihat di videonya nggak perlu ngantri ya. Nggak perlu, sebenarnya kita di mana saja bisa. Misalkan aku pedagang angkringan, aku bayar di warung bisa. Oh berarti di mana aja itu bisa? Di warung wes angkringan juga bisa? Bisa. Kamu sedang kuliah misalkan, bayar di kampus juga bisa. Aplikasinya mudah banget ya. Newsapole. Newsapole. Bisa download di Play Store, tapi Android. Oh Android only. Kalau di iPhone nggak bisa. Itu nggak bisa. Di Android Newsapole. Berarti kalau bayar pajak sekarang mudah ya, pajak motor ya, nggak perlu keliling-keliling lagi teman-teman, nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi sampai ke Bergota ya. Malah kayak motor colongan toh, ya malah. Padahal nggak salah jadi salah ya. Dikirain, oh ini mau maling jemuran ini kok ngumpet-ngumpet. Padahal dia ngumpet dari pajak, itu kan nggak enak Don. Oh berarti kalau iPhone pun nggak bisa ya Mas ya? bisa. Bisanya Android only. Berarti nanti aku beli Android dulu untuk bisa bayar pajak. Nanti pakai HP aku kan nggak apa-apa. Oh bisa, ya udah pinjam ya. Setahun boleh. Jangan toh. Oke, berarti pernah merasakan untuk bayar pajak itu mudah, gampang, tanpa antri dengan aplikasi apa tadi? Newsapole. Oke. Dan itu bisa langsung dipakai itu Don. Jadi itu kan ada QR kodenya. Nanti kamu print, di print di mana aja. Kalau punya print ya di print di rumah. Kalau mau ke rental di print 1 lembar bisa, nanti diketok itu barcode-nya itu loh. Nanti dipotong, terus ditempelkan di STNK aslinya. Hah, emang iya? Iya, beneran. Itu fotokopi, yang penting kan barcode. Kamu tempelkan di STNK asli, otomatis resmi dan bisa digunakan. Itu sah ya gitu. Jadi mudah banget ya teman-teman. Jadi nggak ada lagi alasan untuk tidak membayar pajak kendaraan ya. Nanti temenin aku toh, bantuin aku. Gimana tuh caranya? Atau after ini? Ajari ya. Nanti ya. Oke, step-stepnya gimana tuh kalau boleh tahu? Step-stepnya ya itu download. Terus di situ ada juga informasi pajak. Jadi kamu tinggal masukin nomor STN kamu. Jadi kamu telat berapa, terus bayar pajakmu berapa, itu ada semua. Jadi satu aplikasi praktis. Jadi kamu nggak usah wirawiri ke Samsat kan eman-eman waktunya juga. Mendingan kan waktumu kamu habiskan sama maksudnya sama keluargamu. Bareng-bareng ya, main bola bareng boleh ya. Keluargamu sama dengan keluarga kita. Kita wae. Oke, teman-teman, jadi untuk sedulur-sedulur ya, se-Jawa Tengah semuanya. Dulur mas saja. Dulur mas saja semuanya. Jadi kalau misalnya mau bayar nggak perlu ribet, nggak perlu males-males karena Semarang nih panas banget loh ya sekarang. Jadi nggak perlu keluar rumah, semuanya ada di aplikasi namanya
New Sapole. Nah, di situ nanti teman-teman bisa langsung ya, dengan ada informasi juga lengkap di sana. Jadi nggak perlu lagi keluar rumah ribet-ribet, panas-panas, apalagi beraktivitas yang lagi rame-rame tapi teman-teman nggak sempet gitu ya. Jadi semuanya ada di aplikasi itu. Nah, teman-teman juga bisa downloadnya di Play Store atau di Android ya. Android. Oke. Jadi kalau misalnya Dona lagi banyak kegiatan, nggak perlu lagi ngantri, nggak perlu lagi ribet-ribet ya, panas-panas siang-siang gini, siang bolong ya kan. Sambil ngumbai di rumah kan enak berpajak. Begitu Mas Udi, berarti Mas Udi juga udah tahu nih sebagai saksi dan bukti bahwa segampang itu untuk membayar pajak dan bermotor. Dan nggak perlu lagi teman-teman ngumpet-ngumpet atau muter-muter ke daerah-daerah kecil-kecil supaya menghindari operasi ya. Repot ya. Repot. Karena sekarang hidup jadi lebih mudah. Hidup tuh sudah rumit. Jangan dibikin rumit lagi. Karena semua udah ada New Sapole. Oke, terima kasih Mas Udin, terima kasih banyak udah sharing-sharing, sangat menginspirasi. Menurut aku ya, jadi memang manusia itu ada rodanya selalu berputar. Ada kehidupan selalu di atas, di bawah, nah itu selalu berputar. Bagaimana kita bisa mensiasati itu untuk bisa lebih berubah menjadi lebih baik ya pastinya. Dan pasti semua terjadi karena ada alasan teman-teman. Gitu ya. Penting ikhtiar, konsisten. Berdoa, semuanya lengkap. Gitu. Sangat menginspirasi. Baru kali ini kita ngobrol-ngobrol ya. Next harus ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Lebih dalam pas sendiri. Enggak gitu. Enggak gitu. Thank you Mas Udin. Siap, terima kasih. Makasih ya Don ya. Nanti habis ini ngajari aku loh. Iya toh, sambil Sapole. ngopi-ngopi ya di sini ya sama dulur Mas saja. Dulur Mas saja itu masyarakat sadar pajak dong. Oke. Kalau teman-teman juga mau informasi lengkapnya ada di Instagramnya ya. Instagramnya ada. Di mana tuh Kak? Di IG-nya di Bapeda_Jateng. Ya. Atau juga ada sosial media lainnya yaitu TikTok. Di TikTok ada. TikTok juga ada. Bapenda.jateng. Oke, semuanya lengkap di sana. Di Twitter ada juga. Twitter ada juga. Bapenda.jateng juga. Oke, gitu. Kalau mau informasi tadi ya tentang apa nanti teman-teman bisa tanyakan juga ke Mas Udin sebagai bukti nih ya. Instagramnya apa? Silakan. Instagramnya siapa? Mas Udin. Bapenda. Oh, Instagramku Udin Lar. Udin_lar. Oke, kalau aku Dona Trisukma, jangan lupa teman-teman kalau ada informasi semuanya bisa langsung ke @bapenda_jateng. Ya, jangan lupa download aplikasinya di Play Store kamu di Android yaitu New Sapole. Bye-bye. Dadah, bolokku. Tas dulu toh. Tas dulu, ting. Ting, kayak sarukan toh, ting. Ya.